Assalamualaikum Bu Melang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Semoga kita ya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini begini ya Bu ya. Ini kan saya akan memenuhi tugas CGP Angkatan 10 untuk mengobservasi Ibu Melang. Kiranya Ibu sudah siap bersedia untuk saya observasi? Insya Allah siap. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin terlebih dahulu ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Melang. Oke, baik. Kiranya untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya pelajari ke depannya yaitu untuk mengetahui bagaimana bagian-bagian mata siswa. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan menjelaskan fungsi bagian mata. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui dan menjelaskan mekanisme cara kerja melihat. Ibu memegang mengaku kelas 5 ya Bu ya? Ya, Nah, selain dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan apa yang ingin Ibu tekankan di sana? Area pengembangannya? area pengembangan yang saya tekankan yaitu pada karakter P5, Ya. yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan gotong royong. Ya. Tentunya anak lebih mampu memahami lagi ya materi tentang panca indera itu ya. Ya, selain itu Bu, saya ingin satu lagi tentang strategi dalam pembelajarannya. Ibu kira-kira mempersiapkannya bagaimana Bu? Strategi yang saya lakukan untuk pembelajaran dengan menggunakan media tentunya Iya. dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya lakukan yaitu discovery learning. Ya. Nah, kemudian media yang digunakan yaitu saya membuat PPT dalam Canva, kemudian menayangkan dalam Focus dan proyektor, kemudian dengan LKPD. Jadi siswa mengerjakan soal di LKPD. Wah, lengkap sekali ya Bu ya. Saya jadi penasaran bagaimana nanti Ibu dalam memberikan pengajarannya kepada anak-anak di kelas ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Kira-kira Ibu nanti untuk pelaksanaannya hari kapan Bu? Siap. Insya Allah hari Rabu. Hari Rabu. Oke, siap. Ya, terima kasih ya Ibu sudah bisa mempersiapkan segalanya untuk keperluan nanti observasi. Mudah-mudahan dalam kegiatannya lancar. Amin. Dalam kesempatannya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM silakan dimulai. Sebelum kita
syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kakak. Ibu akan menjelaskan dari pengerjaan LKPD yang sudah dikerjakan oleh kalian semua. Nah, untuk mata bagian luar dan fungsinya bisa kita lihat ada alis, ada bola mata, ada pupil, iris, sklera, dan lipatan mata. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Karena mata gunanya untuk melihat, maka semua yang ada di organ mata ada fungsi tersendiri. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan sesempurna mungkin mata kita bisa untuk melihat. Nah, ada alis. Alis berfungsi untuk melindungi mata kita dari air, dari keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Terbayang kalau misalnya tidak ada alis. Punya alis? Nah, ketika kalian berolahraga, kan pasti muncul ke keringat. Keringat suka ada di dahi. Kalau tidak ada alis mata, maka keringat akan langsung ke mana? Ke mata masuk. Makanya alis ini untuk apa? Menahan agar keringat itu tidak langsung masuk ke mata. Terbayang kalau misalnya nggak punya alis atau alisnya dicukur, pedih, rasanya langsung keringatnya masuk. Kemudian ada bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk apa? Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran. Kalau misalnya Anda semua naik motor ke sekolah itu dianterin ayahnya atau ibunya, naik motor gak punya bulu mata, gimana? Pedih. Gak ada yang menahan debu karena di jalan banyak sekali kotoran yang ada, polusinya banyak sekali. Makanya ada bulu mata untuk menahan apa? Debu, menahan kotoran. Kelas 5A ada jadwal piket. Piket pasti di kelas kotor kondisinya, kemudian disapukan si kelas tersebut. Nah, ketika kalian menyapukan terus ada teman yang tidak punya bulu mata, bagaimana? Atau bulu matanya sengaja dicabut sampai botak, dicabut satu persatu, bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian menyapukan kelas langsung masuk. Karena apa? Debunya masuk ke sini. Selanjutnya ada pupil. Pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya masuk ke mata sangat banyak, maka pupil akan mengecil. Ketika cahaya yang masuk ke dalam kondisi gelap, maka pupilnya akan
Sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, kelopak mata, dan bulu mata itu fungsinya buat apa sih, Dek? Itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu, apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan air mata sebagai pelumas, juga otot mata. Yang pernah aku pelajari itu ada yang namanya kornea, iris, pupil, dan lensa, dan apa lagi ya? Ada yang namanya badan bening, retina, dan saraf mata. Kalau kornea atau selaput bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kalau iris, Nek? Iris atau selaput pelangi adalah selembar otot di belakang kornea, kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Iris bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut, mengakibatkan pupil mengecil. Pada saat cahaya redup, otot iris rileks sehingga pupil melebar. Berarti pupil itu telah dari tengah-tengah iris ya, Nek? Iya, Cuk. Kalau lensa itu berada di belakang pupil dan iris. Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Lensa memiliki daya akomodasi, mampu mengubah kecendungannya. Sedangkan badan bening ada di belakang lensa. Fungsinya meneruskan cahaya. Retina atau selaput jala berada di paling belakang. Retina menerima cahaya, berfungsi sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak, sehingga kita bisa melihat. Kalau begitu, waktu cahaya memasuki mata melalui pupil, lensa mengarahkan cahaya dan bayangan benda jatuh pada retina dong, Nek. Iya, lalu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Nek, tadi itu baru mata loh dari kelima panca indera kita. Lalu berikutnya coba lihat telingaku. Ya, masih ada 4 panca indera lagi kan? Kita lanjutkan di pelajaran berikutnya ya, Lula. Kita maju ke pelajaran berikutnya. Wow, kita cenderung bagi sekarang. Ibu waktu pertemuan kemarin sudah memberikan nyanyian lagu tentang mata. Ayo kita nyanyikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bagian dari mata kita, satu kornea.
biasanya ada lensa buatan atau disebut soft lens. Soft lens kita pasang misalnya kita pasang soft lens ke mata dengan keadaan tangan yang steril, harus bersih, harus aktif. Kalau apa? Kalau untuk lensa, untuk fokus. Contohnya ibu memakai kacamata karena apa? Tidak bisa melihat jarak jauh. Jadi kalau misalnya memakai melihat jarak jauh, maka akan apa? Akan berbayang, tidak fokus, ngeblur. Tahu ngeblur? Kalau misalnya kamera jadi tidak fokus, tidak bisa, makanya memakai kacamata. Bisa juga kalau tidak memakai kacamata ada namanya soft lens. Nah, alhamdulillah anak-anak di sini semuanya matanya sehat, jadi masih fokus, lensanya masih bagus. Kemudian ada otot siliaris. Otot di dekat lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Nah, otot siliaris begini kalau digambarin. Kemudian ada retina, selaput paling dalam. Nah, ini retina, peka terhadap cahaya dan berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi ke saraf mata. Nah, ini retina paling dalam terhadap cahaya. Jadi cahaya diterima sama retina. Kemudian ada saraf mata. Saraf mata ini yang terdalam. Selamat siang Bu Melang. Selamat siang Bu Andesi. Iya, alhamdulillah ya pembelajaran kemarin sudah dilakukan, dalam observasinya berjalan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran itu, Bu? Alhamdulillah sangat luar biasa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik. Iya. Setelah melaksanakan pembelajaran itu, hal-hal baik apa yang sudah berjalan? Menggunakan pembelajaran yang beragam, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. dan banyak sekali hal-hal yang dapat ditemukan ketika dalam pembelajaran. Iya, diferensiasi ya, Bu. Ya. Dan di sana ada diferensiasi konteks, saya sudah menyimaknya, Ya. diferensiasi program yang ada. Apakah ada yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran itu? Ada sedikit karena anak-anak belum sepenuhnya mampu presentasi di depan kelas. Ya, jadi permasalahannya karena masih ada anak yang belum berani. Sebagian. Bagaimana untuk menyikapi tersebut, Bu? Saya akan memotivasi anak terus-menerus menggali mental anak sehingga anak mampu berpresentasi di depan kelas. Bagaimana apakah ada modal yang bisa diterapkan, Bu, dalam pembelajaran yang dilakukan itu? Yaitu melakukan contextual learning. Contextual learning. Nah, setelah melaksanakan model pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu? Siswa akan lebih fokus terkait pembelajaran yang telah akan saya lakukan dan lebih interaktif, aktif bertanya jawab. Di sana medianya Ibu sudah melakukan ada media apa saja, Bu? Media PPT dan Canva, banyak sih. Media pembelajarannya ada ya. Bahkan pembelajaran juga dari YouTube. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sangat membantu Ibu? Sangat membantu saya karena menerapkan pembelajaran yang berbeda sesuai Berpihak pada murid ya? yang berpihak kepada murid. Iya. Kemudian menurut Ibu, adakah kompetensi yang perlu dikembangkan, Bu? Kompetensi pedagogik yang dapat dikembangkan. Iya. Bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya? Ya, diferensiasi,
proses, konten, produk, dan diferensiasi yang terintegrasi KSP. Itu sudah dilaksanakan oleh Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah, sudah lengkap Ibu ya. Iya. Adakah strategi Ibu cara pengembangan kompetensi lainnya yang bisa dilakukan? Mengikuti pelatihan secara luring, secara daring, Iya. kemudian mencari referensi dari berbagai sumber, dari Google, kemudian mendalami kompetensi lainnya. Ya, tentunya itu ya sudah banyak tersedia sekarang di dalam jejaring sosial itu Ya, yang banyak untuk sekali. melakukan pelatihan itu. Ya, bagus ya Ibu sudah mau mengembangkan kompetensi Ibu. Adakah teman yang bisa membantu Bu dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Ada teman sejawat yang dari sekolah, dari luar sekolah juga ada, maupun dari komunitas pendidik, misalnya KKG. Iya, ya, itu alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ya. Alhamdulillah sudah. Kapan kira-kiranya Bu pengembangan tersebut akan segera dilakukan? Cepatnya mulai dari Dan sudah dilakukan sebagiannya. Terima kasih Bu ya. Ibu sudah melakukan pengembangan kompetensi baik itu di dalam diri maupun secara daring. Tentunya saya ingin mendengarkan lagi nanti upgrade-nya bagaimana untuk mengembangkan kompetensi Ibu. Saya bisa mendengar langsung dari Ibu ya. Baik tahapan saya akan mengupdate terus-menerus untuk terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Iya, terima kasih Ibu. Nah, untuk semua cukup sekian. Alhamdulillah pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Tingkatkan terus ya pembelajaran Ibu terhadap murid yang selalu berpihak pada murid. Ya, tentunya dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan tentunya sudah terintegrasi dengan KSP. Ya, terima kasih Bu. Selamat Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Selamat siang. Siang.